Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kembali diberikan kesehatan, kemudahan, diberikan panjang umur, terus bisa melaksanakan salat zuhur, apalagi dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dan dilanjutkan duduk di majelis ilmu dengan niat juga nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat duduk di masjid ini selain mencari ilmu, belajar bersama, niat juga beriktikaf, insyaallah pahalanya juga luar biasa. Ikhwatal iman, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa kesalahan kaprah ya. Biasanya salah kaprah yang biasa terjadi di masyarakat. Di antaranya, agar kita bisa ingat kembali sebelum melanjutkan pada tema yang baru, adanya harta warisan yang dibagi sama, tidak membeda-bedakan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan itu dianggap biasa, padahal tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah telah berwasiat bahwasannya bagian dari anak laki-laki itu 2:1 dibandingkan bagian anak perempuan. Kemudian juga kesalahan yang biasa terjadi, pembagian warisannya ditunda-tunda sampai waktu yang tidak tahu kapan. Kalau ditanya kapan ini warisan mau dibagi, jawabannya bagus, wallahu a'lam, gitu. Hanya Allah yang tahu. Ini repot ini. Baru setelah nanti berkecamuk, sudah enggak kuat ngempet, baru ya, tumpah semuanya. Maka dasar hukumnya jelas, setiap perintah itu ya, bahwasannya al-amru yaqtadil faur. Setiap perintah yang ada dalam syariat ini, dia ini memang dituntut untuk segera dilakukan. Apalagi kita mampu, apalagi kesempatannya terbuka, jangan ditunda-tunda ya. Bukan berarti di sini tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu yang dikatakan al-ajalatu minasyaiton itu. Tapi kalau hal-hal yang baik, contohnya menikah bagi anak yang sudah siap, umurnya sudah siap, apalagi laki-laki sudah mapan, penghasilannya ada, lalu dia ini membutuhkan pernikahan, apalagi ganteng gitu Pak ya. Yang merasa ganteng saja sudah harus segera menikah, ditunda-tunda malah dosa. Nah. Kemudian misalkan nyaur utang, itu memang segera itu, jangan ditunda-tunda sampai nanti ajalah. Kan katanya Mbak, ini uang haji, jadi santai, nanti kalau udah mau berangkat baru tak lunasi ya. Akhirnya enggak nabung untuk bayar hutangnya. Makanya dikatakan matlul ghani dzulmun.
Orang yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Lah dalam hal pembagian harta warisan, jikalau memang bisa disegerakan, apalagi memang kelihatan ahli warisnya itu sudah ngarep banget gitu ya. Ya Allah, kapan ndang dibagi, pengen nang lunas utang-utang ya. Pengen dapat rezeki nomplok ya. Ya harus tahu diri, apalagi yang disesepuhkan, yang dituakan, atau yang posisinya di sini sebagai ahli waris yang nasibnya atau bagiannya itu paling dominan. Misalkan bapak itu kan dominan. Bapak itu kadang bisa dapat dari dua jalur, baik itu ashabul furud atau dia bisa menjadi jalur asobah. Kadang bisa dua-duanya dia, dari sini dari situ ya. Atau anak laki-laki, atau misalkan walaupun bagiannya itu sedikit, seperti ibu misalkan, walaupun misalkan 1/6 atau hanya 1/3, tapi kalau dia ini memiliki posisi yang sangat urgen dan juga sangat bisa mempengaruhi ahli waris yang lain, maka silahkan diprakarsai atau dilemparkan, dalam artian ayo segera duduk bareng biar segera tuntas. Apalagi jangan sampai yang nomor 3 itu, yaitu menunda pembagian warisan selama ibunya masih ada atau istri almarhum masih ada, karena tidak enak sama ibunya. Apalagi ibunya yang bilang selama ibu masih ada, tidak usah ada yang bicara masalah warisan. Akhirnya semuanya takut, anaknya pun takut, aduh janganlah nanti kita durhaka sama orang tua. Nah gitu Pak. Kemudian ada lagi kebiasaan di masyarakat yang sering kita jumpai, yang masuk dalam kategori salah kaprah adalah warisan itu dikatakan sudah dibagi-bagi padahal tidak ada yang meninggal dunia. Misalkan orang tuanya bilang, saya Pak Ustadz, alhamdulillah warisan anak-anak sudah saya kasihkan semua, biar saya tenang kalau saya sudah meninggal dunia ya. Meninggal dunia itu Pak tidak akan tenang kalau kita ini tidak membawa iman, bukan masalah warisan sebenarnya. Hanya saja lebih parah kalau kita meninggal, anak-anak kita malah cungkrah atau dia ini cekcok masalah warisan gitu ya. Maka perlu ada pembinaan. Kalau ada pembagian harta warisan kemudian tidak ada yang meninggal, berarti itu bukan harta warisan. Itu hanya bagi-bagi harta. Baik itu hartanya seorang bapak dibagikan kepada anak-anaknya, atau hartanya seorang ibu dibagi-bagikan kepada anaknya. Sehingga jangan berbicara warisan kalau syaratnya belum terpenuhi, yaitu salah satunya adanya orang yang meninggal. Maka tidak boleh seorang anak meminta kepada bapaknya, Pak warisanku sing dia ya Pak, wis tak cupuki saiki ae. Nah, ini cari bapak, oh tak tempeleng apa kan ya. Ini nek kasar. Nah, atau kalau yang agak lembut, nanti tak cubit loh ya, dicubit mulutnya pakai kaki misalkan ya. Ini lebih parah ya. Baik Bu, Bapak Ibu. Kemudian ikhwatal iman, kalau ada pembagian warisan yang dibagi berdasarkan adat istiadat yang melanggar syariat atau tidak sesuai dasar hukumnya dengan syariat. Misalkan adatnya ini laki-laki gak dapat warisan, ini tidak bisa ini. Kenapa? Karena syariat itu datang untuk mengatur adat istiadat. Maka seharusnya adat istiadat itu yang tunduk terhadap syariat. Tapi jikalau bisa disinkronkan yang disebut dengan al-jam'u wat taufik, maka monggo dipersilahkan, itu bisa. Dalam artian begini, ini Pak Ustadz di sini biasanya warga di Madura ini misalkan rumah itu selalu jadi harta warisan untuk anak perempuan. Oh begitu.
Atau misalkan kebiasaannya kalau emas-emasan ini biasanya jadi harta warisan untuk anak-anak yang perempuan. Ya monggo, nanti tinggal dikalkulasi bagiannya berapa, kemudian emas-emasan itu berapa. Jikalau memang memenuhi maka bisa itu dilaksanakan. Atau misalkan masih kurang, nanti ditambahkan dengan warisan, harta warisan yang lain dari tarikah yang sudah ditentukan. Kemudian yang biasa juga terjadi salah, yang itu kadang dianggap suatu biasa, berwasiat kepada ahli waris. Padahal ahli waris itu tidak sah mendapatkan wasiat berupa harta. Misalkan seorang bapak mengatakan kepada anak-anaknya, kalau bapak mati nak, tolong adikmu yang bungsu itu keono duit 50 juta teko harta warisannya bapak. Saknom, kasihan dia itu nak. Kalau kamu wis ngentek-ngentek duit bapak wake, wis kuliah ngentekno wake, ngilangno sepeda motor, ngilangno kebun, digadekno kabeh, wis ruwet awakmu iki. Wis sakno iki lho anake bapak sing bungsu iki lho. Wis bapak wasiat ya. Akhirnya dia dalam harta warisan lebih banyak dapatnya. Itu tidak diperkenankan ya. Kalau memang ada keinginan seperti itu, seharusnya ini kita sudah menghibahkan dari awal ya. Misalkan kita ingin, ini saya hibahkan untuk anak saya ini yang bungsu ini, karena dia pendidikannya masih jauh lama, atau karena ada kasus tertentu, misalkan anaknya ini dari SD sudah gagal ginjal dia, karena bapaknya melihat anaknya ini pasti ke depannya itu butuh biaya perawatan karena beli ginjal itu mahal. Akhirnya didepositokan. Nih, saya depositokan hibah untuk anak saya ini di bank Swiss misalkan. Akhirnya nanti ketika dia meninggal, ini bukan harta warisan lagi, tetapi itu adalah hadiah atau hibah untuk perawatan anaknya, begitu. Yang terakhir di situ wasiat harta yang melebihi sepertiga ya. Jadi tidak boleh, dalam artian ketika orang berwasiat dalam urusan harta itu juga harus tahu fikih wasiatnya. Jangan asal-asalan. Misalkan ya, punya rumah pinggirnya masjid, lalu dia berwasiat, pokoknya kok bapak nek mati, omah sing dinggoni bapak iki hibahno nang masjid, atau wakafkan ke masjid sebelah ini, biar bapak duwe amal jariyah. Nah, ternyata usut punya usut, harta warisannya hanya rumah itu saja Pak. Sedangkan anaknya 10, anaknya istrinya juga 2. Wah, ini kan kasihan ahli waris. Maka kalau rumah itu ternyata setelah dinilai misalkan 900 juta, yang boleh diwakafkan hanyalah senilai 300 juta. Atau misalkan rumah itu memiliki pekarangan di pinggir masjid, lalu dia berpesan nanti pekarangan itu yang belum dibangun itu kasihkan masjid. Akhirnya dikalkulasi, oh kalau tanahnya ini ternyata senilai separuh dari warisan, ya jangan ditunaikan semua, tapi cukup ditunaikan sepertiga. Nah, itulah gunanya syariat itu, memberikan perlindungan kepada hamba-hamba Allah, termasuk kepada ahli waris yang bisa jadi karena muwarith ini sembrono, akhirnya mereka terzalimi, begitu Pak. Baik, itu pembahasan yang pernah kita bahas, walaupun mungkin kurang detail, kemudian nanti ada kasus-kasus yang lain, ya bisa nanti ditambahkan sendiri. Kita sekarang membahas pentingnya kita mengetahui dalam hal masalah-masalah yang populer ya, atau kalau disebut kontemporer ya. Jadi nanti sebelum workshop ini kita bisa tambahkan adab-adabnya. Ya. Yang pertama di sini masalah hukum warisnya khunsa. Khunsa ini mereka yang memiliki jenis kelamin ganda, bukan waria Pak ya. Kalau waria itu jelas, sebenarnya laki
tapi penampilannya cewek gitu. Itu laki ya. Tapi kalau bahasanya khuntha, muskil, itu tuh biasanya kalau dalam fikih disebutkan bahwasannya khuntha itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata khonatha, berarti lunak atau melunak ya. Makanya kalau ada orang, kok awakmu kok lunak ini cara jalanmu, iku rada-rada lanang tapi kok model cewek, ngomongnya model cewek gitu Pak. Terus apa gaya-gaya lambayannya itu kayak cewek, ini kayak aneh, ada indikasi khunsai. Tapi kalau secara definisi para fuqaha adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita. Jadi sejak lahir itu panjenengan bingung, ini anak laki atau perempuan ya? Dikatakan laki kok kurang menonjol jelas itu, dikatakan perempuan ya kok kurang jelas. Nah, makanya Pak, kita ini bersyukur loh, jelas laki-laki ya. Sampai jari bojone, awak mulanang temen Mas. Labi 3 wulan aku wis meteng ini. Lanang Pak katanya. Atau ketika kita kencing itu tahu gitu kan, oh aku ini laki aku. Karena kalau ada pembahasan operasi kelamin itu Pak, dulu ketika saya jadi dosen di Akper ya, Akademi Perawat, itu ada pembahasan hukum operasi kelamin. Karena saya dosen agama, maka saya harus bahas dari sisi agama. Kalau yang modelnya ganti kelamin Pak, itu pasti haram. Misalkan laki, kemudian dia mungkin trauma karena sering ditempeleng teman-teman lakinya, sering dibully, lalu dia ingin menjadi perempuan. Akhirnya dia operasi plastik. Di operasi kelaminnya diganti, potong, kemudian pokoknya lah jadi model perempuan. Misalkan dadanya juga dikasih apa, pengenyal atau apa itu namanya itu, sampai punya payudara seperti laki, sampai perempuan misalkan, itu tidak bisa. Atau sebaliknya, misalkan perempuan, dia berpikir cerdas, saya kalau anak perempuan dapatnya tidak banyak nanti, wis aku tak berubah, tak operasi kelamin ya jadi laki-laki. Tidak bisa juga ya. Kalau hukumnya laki sama perempuan itu nanti dilihat dari sisi aslinya apa. Sama dengan waria itu. Kalau ditanya, kalau dimasukkan sisi waris, ya dia tetap laki-laki. Walaupun dia merasa saya ini sebenarnya feminin, tetapi terperangkap dalam tubuh maskulin. Wah, itu kan ada bahasa kayak gitu. Yang satunya, kalau saya sebaliknya Pak, saya ini sebenarnya maskulin, hanya saja saya terperangkap di tubuh feminin, akhirnya tomboy. Yang satunya kemayu, jalan tuh begini ngelambai begitu. Ya, makanya panjenengan kalau punya anak, punya laki perempuan, dinikmati dalam artian disyukuri. Jangan saking pinginnya punya anak laki, akhirnya punya anak perempuan dipacai seperti anak laki. Punya anak perempuan itu dipacai laki, tomboy, tidak bagus. Atau sebaliknya, punya anak laki pingin kayak perempuan dipanjangin rambutnya ya. Dan diantara pendidikan itu kalau salah didik anak, akhirnya jadi satunya kemayu, satunya tomboy ya. Misalkan kalau anak laki Pak, kasih mainan tembak-tembakan, jangan hanya dikasih mainan masak-masakan terus boneka-bonekaan, akhirnya jadi kemayu. Kalau anak perempuan juga biasakan dengan kebiasaan-kebiasaan perempuan. Itu tidak ada bahasan ya. Yang jelas jenis kelamin itu nggak bisa milih. Ketika ada yang lahir kemudian jenis kelaminnya kurang jelas, maka disitulah operasi kelamin itu dibutuhkan dan boleh. Pernah baca berita orang ini kelaminnya ini sebenarnya laki, tapi karena ibunya menganggap ini bukan laki, tonjolannya tidak sempurna gitu, akhirnya dianggap perempuan. Kemudian Pak, diperlakukan oleh ibunya tersebut seperti memperlakukan anak-anak perempuan. Kalau kencing suruh jongkok, padahal ya laki-laki sunnahnya jongkok kan.
kemudian pakaiannya versi perempuan, sampai dewasa akhirnya dia itu merasa deg-degser kalau ketemu sama perempuan gitu. Akhirnya dia periksa ke dokter kelamin, disinyalir ternyata dia adalah laki-laki. Hanya saja kemaluan laki-lakinya itu tidak muncul karena terhalang apa begitu. Akhirnya dilakukanlah operasi plastik tadi. Nah, ini Pak penting. Zaman dulu kan tidak secanggih sekarang ya. Zaman dulu kalau orang ini lahir anaknya itu seperti itu, ya sudah, akhirnya dalam fikih ada pembahasan khuntsa ini. Ya. Bagaimana nanti kalau memang disinyalir seorang anak ini adalah tidak memiliki alat kelamin sama sekali, atau tidak menonjol, apakah ini cenderung ke laki atau cenderung ke perempuan? Maka di sini ditafsir. Tafsilannya adalah ketahui dari ciri-ciri fisiknya. Ya. Contoh, dia jikalau haid, keluar darah haid, berarti dia ini perempuan. Ya. Kemudian kalau misalkan jenggotan, ya laki ini. Ya. Masa perempuan jenggotan? Tidak umum, tidak kaprah perempuan jenggotan atau berkumis, kumis sampai nutupin bibirnya kan ada. Berarti itu laki bener. Kalau di Madura itu kumisnya itu kalau bisa nutupin bibir itu keren banget. Ya, Pak Kumis namanya. Itu laki itu Pak. Jenengan kalau punya anak jenggotan atau menandakan laki, jangan disuruh cukur, rawat nak jenggotnya. Bahkan kalau kita dulu kuliah itu sama Syekh ini, tidak usah dicukur jenggotnya katanya, biar ketahuan kamu tuh laki gitu. Karena kalau tidak ada jenggotnya terus bersih gitu, masih dianggap amrod. Amrod itu gimana ya? Kemayu gitu Pak ya. Baik. Jikalau tidak diketahui dari ciri-ciri fisiknya, ya, maka perhatikan kecondongan nafsu syahwat khuntsa tersebut. Ya. Apakah condong pada lawan jenisnya laki-laki atau kepada lawan jenisnya perempuan? Jika dia berhasrat kepada laki-laki, maka dia dihukumi berjenis kelamin perempuan. Dan jika dia berhasrat kepada perempuan, maka dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini loh Pak, pembahasan ini kan menunjukkan apa? Jenis kelamin itu penting gitu. Dan dalam urusan harta warisan itu juga penting, karena laki-laki itu bagiannya lebih banyak sesuai dengan tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar diantaranya kalau punya bapak dan ibu yang lanjut usia, maka kebutuhan nafkah itu harus ditanggung sama anak laki-lakinya yang sudah dewasa itu. Bukan dia lepas diri malah sibuk dengan keluarganya sendiri, harus difikirkan begitu. Baik, itu kalau kelaminnya tidak jelas Pak ya. Sekarang bagaimana kalau ternyata si khuntsa ini memiliki kemaluan yang sama-sama punya, yang mirip laki punya, yang mirip perempuan ada lubangnya punya. Ini juga bisa nanti dicek. Ya kalau ngecek ini biar orang terdekatnya atau ahli, tenaga ahli ya. Nomor 3 disebutkan jika khuntsa tersebut memiliki dua kelamin, maka jika keluar mani misalkan, mani itu air mani, bukan mani duit ya. Kemudian kencing dari kemaluan laki-laki saja. Misalkan ada dua, khuntsa itu kan tadi, ada yang enggak jelas, ada yang punya tapi juga tidak condong pada satu yang lain. Kalau ada tonjolannya enggak terlalu menonjol, kalau ada bolongannya yang enggak terlalu menyerupai milik kemaluan orang-orang yang berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau keluar dari kemaluan laki-lakinya saja, maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Ya. Namun jika keluar mani atau kencing atau lain-lain dari kewanitaannya, maka dia ini dihukumi berjenis kelamin perempuan. Ya. Nah, itu Pak ya. Kemudian ikhwatal iman nomor 4 ini. Wah ini sulit katanya ditentukan. Sudah air kencingnya jelas semua. Kadang ya keluar dari dua kemaluan itu,
kadang juga gantian. Ya. Maka di sini bisa dihukumi abstain ya. Jadi di fikih itu ada namanya abstain, atau namanya itu kalau sudah debat tidak ketemu di Basul Masail itu kadang ya tawakuf namanya. Tawakuf itu udah sampai sini dulu lah pembahasannya. Soalnya ini tidak bisa ini. Nah, ini tawakuf namanya Pak. Sampai nanti ketemu, kan bisa jadi misalkan tahun ini ciri-ciri itu nggak ketemu, ya kan? Misalkan ciri-ciri ya, kecondongan terhadap lawan jenis. Ketika masih kecil kan tidak bisa diketahui. Tapi ketika kuliah, kayak kasus tadi yang ibu ini memperlakukan putranya itu dengan seperti anak perempuan, lalu dia ini mandinya ya versi anak perempuan, bajunya juga versi anak perempuan. Lalu dia merasa aneh ketika dia condong terhadap perempuan juga, akhirnya periksa ke dokter, ternyata dia laki-laki gitu loh. Makanya ikhwatal iman, penting kita ini mendidik anak kita sesuai dengan fitrahnya. Ya, insyaallah begitu. Saya pikir itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini membawa barokah dan manfaat. Karena sudah jam 12:30, khawatir nantinya terlambat panjenengan yang mau kerja. Jikalau ada pertanyaan dipersilahkan, monggo. Kalau tidak bisa dilanjutkan materi yang sedikit lagi gitu, monggo. Boten enten nggih. Baik, saya lanjutkan berarti sedikit. Ada permasalahan lagi terkait warathatul mafqud. Ya. Warathatul mafqud itu adalah harta warisannya orang yang hilang. Bagaimana maksudnya? Ya. Warathatul mafqud ini orang yang tidak diketahui beritanya, karena dia ini telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya, dan juga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Ini. Jadi kalau ada orang yang hilang, ini kedua, mungkinnya ada dua kemungkinan. Bisa posisinya menjadi ahli waris, atau bisa posisinya menjadi muwarith, karena dia meninggalkan harta, begitu ya. Jadi kalau dia muwarith, ya, maka dia posisinya akan mewariskan. Kalau dia ahli waris, dia akan mendapatkan harta warisan, begitu. Sekarang yang pertama, warisan yang akan dia peroleh dari muwarith, berarti posisi dia adalah sebagai ahli waris. Ya. Jadi ada bapaknya meninggal, ternyata anaknya ini nggak jelas ada kemana. Katanya mau camping, sudah dari bulan lalu nggak pulang-pulang. Biasanya padahal camping itu di Bromo misalkan hanya seminggu, ternyata ini camping sebulan. Akhirnya dicari ke tim SAR gak ketemu. Ini mafqud namanya. Ya. Atau warisan yang dia tinggalkan untuk orang lain, posisinya sebagai muwarith. Misalkan ada seorang suami pergi merantau ke luar pulau, jadi Madura ke Kalimantan atau ke Sumatera. Akhirnya itu tidak balik-balik. Ia tidak pernah ngirim transferan, ia tidak pernah ngirim SMS, WA, ataupun tidak pernah telepon. Maka diyakini ini kok kayaknya sudah meninggal. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas lebih detail lagi. Ya. Jangan langsung, wis bagi-bagi aja. Ternyata udah dibagi, datang orangnya, ruwet jenengan. Ya. Atau ternyata dia ini masih sering kirim email, kirim bingkisan, kirim parselan, ya berarti belum meninggal. Ya. Ini Pak, nanti kita bahaslah pada pertemuan yang akan datang. Semoga diberikan kesempatan dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa belajar, sehingga benar-benar menerapkan pembagian hukum waris ini sesuai dengan syariat Islam. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barakah, khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.